Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'd. Amma ba'd, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita masih diberikan kesempatan waktu luang untuk mengkaji kembali kitab karangan Syekh Bakar bin Abi Zaid rahimahullahu ta'ala. Kita masuk pada pasal kelima. Ya, silahkan dibuka halaman 59. Yang memiliki bukunya silahkan dibuka halaman 59. Baik. Di sini dalam kitab Syekh Bakar bin Abi Zaid, Syekh Bakar mengatakan al-faslul khamis adabu talib fi hayatihi al-ilmiyah, yaitu adab dalam kehidupan ilmiah. Ya. Bagaimana seseorang beradab, seorang penuntut ilmu beradab dalam kehidupan. Kita sudah membahas pertemuan yang lalu bagaimana seorang penuntut ilmu beradab kepada syekhnya, beradab kepada bagaimana kepada temannya, cara memilih teman yang baik, kemudian beradab kepada ilmu tersebut. Sekarang kita beradab kepada bagaimana dalam kehidupan seorang penuntut ilmu tersebut. Poin yang selanjutnya, poin ke-24. Kibarul himmati fil ilm, yaitu memiliki motivasi tinggi dalam menuntut ilmu. Syekh Bakar mengatakan motivasi tinggi merupakan salah satu karakter Islam, poros negatif atau positif pada kepribadian dan pengontrol anggota badan. Motivasi tinggi dengan izin Allah akan mendatangkan kebaikan yang tak terbatas banyaknya kepadamu, supaya engkau bisa menapaki tangga-tangga kesempurnaan. Ia mengalirkan di dalam pembuluh darahmu darah kemuliaan dan semangat berkompetisi di lapangan ilmu dan amal, sehingga orang-orang tidak melihatmu berdiri kecuali pintu-pintu kemuliaan atau membuka tangan kecuali untuk urusan-urusan yang penting. Berhias dengan motivasi tinggi akan membuang semua angan-angan dan perbuatan rendah dari dirimu, serta mencabut pohon kehinaan dan sikap mencari muka atau menjilat diri darimu. Orang bermotivasi tinggi itu teguh hati dan tidak gentar menghadapi berbagai situasi. Sedangkan orang yang tidak memiliki motivasi itu pengecut dan mulutnya dibungkam oleh kegagapan. Di sini kita lihat bagaimana perkataan Syekh Bakar bin Abi Zaid. Mungkin kita sedikit kurang bisa memahami ya perkataan beliau tinggi ya. Ini dalam bahasa Indonesianya. Apalagi dalam bahasa Arab. Perkataan beliau memang sudah sering Anda sampaikan, beliau ini ahli dalam berbahasa. Ya, perkataannya bagus atau kosakatanya bagus tinggi-tinggi. Intinya adalah dari perkataan beliau seringkali ya bagaimana ketika kita dihadapi ya dengan sebuah rasa malas, misalkan ketika menghadiri sebuah kajian ya, baik itu online, misalkan sekarang kita hadiri kajian online atau kajian yang ada di masjid. Ya, mungkin sebagian masjid-masjid sudah boleh mendirikan kajian, dan ini ada sebuah nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita di sini menyimpulkan perkataan Syekh Bakar yang mana
sering kita mendengar apabila misalkan cara mengatasi, misalkan kita dalam sebuah kajian online, Ustaz, atau kita menghadiri kajian langsung di masjid, bagaimana cara mengatasi rasa malas ya dalam menyimak kajian. Terkadang kita duduk mendengarkan kajian ya 20 menit, setengah jam mungkin masih semangat. Kajian 1 jam itu udah mulai ngantuk. Ya, itu kalau di masjid, apalagi online. Makanya kajiannya kalau sampai 1 jam udah kemana-mana pikirannya. Nah, bagaimana caranya Ustadz agar kita mengatasi rasa malas ini ketika kita menyimak sebuah kajian? Inilah yang kita baca barusan, itulah caranya, yaitu seseorang memiliki motivasi yang tinggi. Ya, seseorang memiliki motivasi yang tinggi terhadap ilmu. Di sini Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan ulul himmah, yaitu seorang memiliki motivasi yang tinggi, min ahammi ma yu'inu ala talabil ilm. Ya, ini adalah hal yang paling terpenting yang sangat membantu untuk para penuntut ilmu. Fa talibul ilmi yanbaghi an yakuna lahu hadafun min ta'allumihi. Jadi seorang penuntut ilmu itu harus memiliki tujuan. Kita menuntut ilmu harus memiliki tujuan. Laisa muraduhu idha'atul waqti bihadzal talab. Jadi jangan hanya sekedar menghadiri sebuah taklim, menghadiri kajian ilmiah hanya untuk mengisi waktu luang saja. Ustaz, daripada anak maghrib sampai isya ini gak ngapa-ngapain, nih anak isi aja, jangan mendengar kajian. Ya, Masya Allah niatnya bagus, tapi ya la bagi, nggak pantas untuk seorang penuntut ilmu. Jadi seorang penuntut ilmu itu memiliki hadaf, memiliki tujuan. Apa tujuannya? Jangan hanya sekedar mendengarkan kajian aja. Contoh misalkan seorang memiliki tujuan dia ingin berdakwah, ya, anak ingin berdakwah suatu saat, maka anak akan belajar dengan giat. Ini sebuah motivasi tinggi, ya. Atau misalkan salah contohnya yaitu seseorang misalkan anak mau mendapatkan pahala, Ustaz. Nah, ini adalah sebuah motivasi tinggi. Ya, jadi semakin tinggi motivasi seseorang, maka usahanya akan semakin tinggi juga. Ya, kita lihat orang punya ketika ilmu memiliki motivasi tinggi, insya Allah ya sudah dilihat usahanya juga tinggi. Kita lihat usahanya dari seseorang tersebut. Ketika kajian, mendengarkan ustadznya, mencatat apa poin-poin yang terpentingnya, kemudian misalkan merekam kajian ustadznya dan lain sebagainya. Ya, dengan usaha yang sangat tinggi. Begitu juga sebaliknya, kalau orang yang bermalas-malasan, dengerin kajian cuman hanya sekedarnya aja, cuman mau mengisi waktu luang aja, dengerin kajian untuk menemani tidur misalkan. Ya, ini sering malam-malam sepi banget diputar kajian biar tidurnya lebih gampang kan. Ya, ini orang nggak punya motivasi tinggi dalam ilmu, tidak menghormati ilmu tersebut. Yang menjadikan kajian untuk apa? Mungkin sekedar dongeng mengantar tidur. Ya, caranya biar kita ngantuk tuh dengerin kajian. Ya gitu caranya. Ya. Jadi kita harus memiliki motivasi yang tinggi. Kita yang menuntut ilmu agama harus memiliki motivasi yang tinggi. Contoh motivasi yang tinggi yaitu misalkan kita ingin mendapatkan pahala, Ustaz. Tujuan kita mau masuk surga, Ustaz. Dalam menuntut ilmu ini, anak mendapat pahala, anak masuk surga, dan ilmu ini juga akan anak dakwahkan misalkan. Ya. Kita semua ini pasti pernah berbuat dosa. Bukan pernah, mungkin sering berbuat dosa. Jelas. Ya.
Karena dalil jelas kullu bani Adam khata'. Setiap anak cucu Adam itu pasti pernah berbuat kesalahan. Wa khairul khata'ina tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah mereka yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi motivasi tertinggi yaitu ketika kita ingin mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita tahu misalkan amalan buruk kita, dosa kita ternyata lebih berat, di akhirat kelak nanti kita ditimbang. Kalau amalan buruk kita lebih berat, maka kita masuk neraka. Tapi kalau kita mengumpulkan pundi-pundi pahala, ya, amalan ibadah kita lebih banyak, ya, karena ilmu itu adalah ibadah, amalan baik. Maka insya Allah kalau misalkan amalan ibadah, amalan baiknya lebih berat, insya Allah akan masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, salah satunya yaitu dengan menuntut ilmu syar'i. Jadi, masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Wa min ahammihi min talibil ilmi, ya, termasuk dari pentingnya, ya, motivasi seorang penuntut an yuridal qiyadati wal imamati lil muslimina fi ilmi, yaitu seorang, ya, berkeinginan kuat untuk mengajari kaum muslimin, ya, memimpin kaum muslimin dengan ilmu. Jadi kita ngajarin, ya, kaum muslimin dengan ilmu yang kita miliki. Wa yash'uru anna hadhihi martabatun yartaqi ilaiha darajatan hatta yasil ilaiha. Dan seorang ilmu ini juga harus merasakan, ya, seseorang akan menaiki sebuah derajat demi derajat sampai menuju ke tujuan. Wa idza kana kadzalika sawfa yara annahu al-wasithah. Dengan ini, kalau misalkan seorang ilmu ini merasakan tingkatan ini adalah mengantar derajat atau meningkatkan derajat-derajat kaum muslimin dalam memiliki sebuah tujuan, maka orang tersebut melihat bahwasannya kita seorang penuntut ilmu adalah wasithah. Kita ini sebagai perantara bainallah wal ibad, antara Allah Azza wa Jalla dan hamba-hambanya. Dalam apa? Dalam tabligh syar', dalam menyampaikan syariat. Jadi kalau kita merasakan, wah, betapa pentingnya anak ini dalam menuntut ilmu, misalkan. Kalau misalkan tujuan anak berdakwah, anak ini adalah penghubungnya antara Allah dan para hamba-hambanya. Dalam apa? Dalam menyampaikan syariat. Ya, kita misalkan menuntut ilmu dengan tujuan ingin mendakwahkannya. Ini termasuk poin yang sangat penting dari motivasi tinggi. Kita itu akan merasakan di mana poinnya, ya, kita merasa sebagai wasit, sebagai perantara antara Allah dan seorang hamba dalam memahami sebuah syariat. Baik, masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nah, kemudian saya mengatakan wa idza sya'ara bi hadha syu'ur fa sawfa yahris ghayat al-hirsi 'ala ittiba'il kitab was sunnah. Kalau sudah merasakan perasaan ini nih, tadi wahana sebagai perantara Allah dan hambanya nih dalam memahami syariat, fa sawfa yahris ghayat al-hirs. Orang ini bakal semangat banget atas apa? 'Ala ittiba'il kitab was sunnah, untuk mengikuti Al-Qur'an dan sunnah. Mu'ridan an ara'in nas, menjauhi pendapat-pendapat manusia. Ini pastinya pendapat-pendapat yang memang tidak ada urusannya dengan ilmu tersebut. Beda ketika pendapat seorang ulama, ya, ini dibedakan. Di sini maksud pendapat manusia yang tidak berkepentingan dalam ilmu tersebut. Baik, masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian poin selanjutnya, ya, sebagai contoh, ya, bagaimana
orang yang memiliki motivasi tinggi itu bisa dilihat dari contohnya ketika kita menghadiri sebuah kajian. Ya, kita menghadiri sebuah kajian, misalkan seseorang menghadiri kajian itu duduknya paling depan di soft pertama. Atau kajian online bisa dikatakan orang yang pertama kali hadir dalam Zoom misalkan. Kita bisa melihat seseorang semangat di sini, terlihat motivasinya sangat tinggi dalam hidupnya. Hadirnya pertama di Zoom dan nggak pernah alpa. Setiap minggu, setiap pelajaran hadir terus. Mau hari apapun, jam berapapun hadir terus. Inilah orang-orang yang memiliki motivasi tinggi. Ya, inilah bagaimana kita seorang penuntut ilmu di dalam hidup kita. Jadi jangan sampai menuntut ilmu itu hanya sekedar mengisi waktu, ya hanya sekedar ya nggak ada kerjaan, misalkan. Karena mau nggak ada kerjaan saat menuntut ilmu aja, jangan. Tapi jadikan menuntut ilmu syar'i itu sebagai ya menjadikan motivasi tinggi Anda. Itu harus punya motivasi dalam menuntut ilmu. Baik. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di sini dikatakan Syekh Bakar berhias dengan motivasi tinggi akan membuang semua angan-angan dan perbuatan rendah dari dirimu serta mencabut pohon kehinaan dan sikap mencari muka menjilat darimu. Ya, di sini akan menjauhkan sebuah angan-angan. Ya, dan kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, hadis sahih. Jadi jangan sampai berhias dengan motivasi tinggi akan membuang semua angan-angan. Ya, maka hiasilah dengan motivasi tinggi tadi tersebut. Ingin masuk surga, ingin mendapatkan pahala, ya, ingin berdakwah agar menghilangkan semua angan-angan. Apa itu angan-angan kata Syekh Shalih bin Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, an yatamanna al-insan syai' duna sa'ya atau duna sa'i fi asbabihi, yaitu seseorang mengharapkan sesuatu tanpa ada usaha, tanpa melakukan sebabnya. Contoh orang berharap Ustaz, suatu saat anak ingin menjadi seorang alim, tapi dia nggak mau belajar. Udah belajar tapi nggak ada tujuannya, nggak ada hadafnya. Ya, nggak melakukan sebab-sebab penuntut ilmu di sini. Maka orang tersebut sia-sia, hanya sebuah angan-angan saja. Misalkan seorang yang hanya berangan-angan mengatakan, insya Allah ntar anak bakal baca buku ini, akan murojaah pelajaran ini misalkan. Biar Contohnya seperti itu. Oh, Ustazah belum baca. Ustazah itu lagi ada acara keluarga dari kemarin. Baik. Besok aja berarti. Sepertinya ada yang berbicara. Terbocor. Baik, kita lanjutkan. Ya, seseorang yang hanya berangan-angan ketika menuntut ilmu, wah, bentarlah baca bukunya nanti aja deh. Atau misalkan antara mau murojaah, contoh ya dalam menghafal Al-Quran, contoh menghafal Al-Quran. Orang harus ada motivasi nih. Kalau cuma bilang antara menghafal Al-Quran nanti aja, sekarang anak mau istirahat dulu, anak mau murojaah Al-Quran nanti aja. Ya, orang ini hanya berangan-angan aja. Sampai akhir nanti nggak jadi, nggak dikerjain. Ya, jadi kalau ada kesempatan untuk belajar, kesempatan untuk murojaah, gunakan waktu sebaik-baiknya. Ya, jauhilah angan-angan yang sia-sia dan jadikanlah dirimu, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ij'alna qawiyatal azimah, aliyatal himmah.
Perkataan yang bagus dari Syekh Utsaimin. Fa iyyaka wal amal mukhayyibah. Ij'al nafsaka qawiyatal azimah, 'aliyatal himmah. Ya, jauhilah, hindarilah angan-angan yang sia-sia dan jadikan dirimu itu seorang memiliki niat yang kuat, azam yang kuat, 'aliyatal himmah, dan memiliki motivasi yang tinggi. Ya, di sini dikisahkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa qad dallat as-sunnah 'ala al-inayati bil maqsud qabla kulli syai' misal hadis Itban ibn Malik. Dikisahkan, ya, dimaksudkan di sini adalah dalam perkataan-perkataan yang di atas tadi, ya, seorang bagaimana memiliki motivasi tinggi, yaitu dari kisah dalam hadis Itban ini ketika Itban, ya, itu meminta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk datang ke rumahnya, kemudian untuk sholat di sebuah tempat yang Itban ini melakukan atau menjadikan tempat ini sebagai musola. Kemudian Rasulullah menjanjikan hal tersebut. Kemudian Itban menyiapkan, ya, untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam to'aman, ya. Jadi sebelum Rasulullah datang nih sama Itban disiapkan. Wah, Rasulullah mau datang disiapin makanannya, ya, dijamu lah, siapin jamu. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar, falamma wasala al-bait akhbara Itban bima sana. Ketika Rasulullah sampai ke rumah Itban ini, kemudian Itban mengatakan kepada Rasulullah apa yang telah diperbuat, yaitu disiapkan, ya Rasulullah, ana udah siapkan makanan, ana udah siapkan minuman yang zen, yang enak nih buat engkau Rasulullah. Tapi apa kata Rasulullah ketika Rasul datang? Aina tuhibbu an usalliya min baitik? Mana tempat, ya, yang engkau sukai untuk saya salatkan dari rumahmu ini? Kemudian Itban langsung menunjukkan tempat tersebut. Ya. Wa shalla qabla an ya'kula at-ta'am. Kemudian Rasulullah salat sebelum makan makanan tersebut. Kemudian wa qabla an yajlisa ila al-qaum li'annahu ja'a li gharadin. Fala tastagil 'anil gharad alladhi turiduhu bi as'ala turiduha min asl. Ya, dan sebelum Rasulullah duduk pada kaumnya karena, ya, hal atau tujuan yang lain. Jadi kata Rasulullah, ya, di sini Rasul mengajarkan kita. Ini salah satu orang yang memiliki motivasi tinggi. Ketika Rasul diminta untuk sholat di rumah seseorang, di rumah Itban ini, Rasulullah datang hanya untuk sholat aja. Atau Rasulullah SAW langsung sholat. Jadi nggak memperhatikan, walaupun Itban bilang, ana udah siapin makanan, ana udah siapin minuman, dan lain sebagainya. Rasulullah bilang, mana tempat yang mau ana sholat? Jadi kalau udah ada tujuannya itu dulu dikerjakan. Ya, jangan sampai kita nyeleweng dulu, ngobrol-ngobrol santai-santai dulu. Ya, Rasulullah mengajarkan kita bagaimana ketika kita memiliki tujuan tersebut, kita kerjakan dulu. Fala tastaghal al-ghar allati turiduhu bi asalati min asal. Dan jangan menyibukkan diri sendiri itu dengan tujuan yang lainnya. Yang mentang-mentang kita, misalkan tadi, kalau misalkan kita nih pengen sholat di rumah fulan, misalkan udah sediain makanan, minuman, wah langsung makan dulu, ada makanan, ya kan? Disinilah kita melihat Rasulullah mencontohkan kita memiliki ulul himmah, motivasi tinggi, tujuan dulu, hadaf dulu. Jadi jangan kita terpancing dengan hal-hal yang tujuan yang lainnya. Dan ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan juga seorang penuntut ilmu itu janganlah mudah terintimidasi dengan orang lain. Ya. Jadi misalkan menghadiri kajian ilmu, antum ini duduknya paling depan misalkan. Jadi kita ulangi, kita katakan bisa dilihat motivasi tinggi seorang itu ketika dia duduk misalkan soft paling depan. Ya, duduk softnya paling depan. Ada orang mengatakan, "Oh, ente nih duduknya paling depan terus, sombong banget sih, bilang aja cari muka," misalkan. Bilang aja pengen dibilang,
wah orang yang paling berilmu. Jadi penuntut ilmu itu memiliki himmah, memiliki motivasi tinggi. Mau dibilang orang dibilang sombong, mau dibilang pengen dilihat orang lain, bodoh amat tuh. Ya, kalau emang antum punya tujuan motivasi yang tinggi, itu nggak bakal dengerin intimidasi orang, nggak akan mendengarkan cacian orang, mau dibilang orang sombong. Anak punya tujuan, gitu bahasanya gitu. Anak itu duduk di sini, duduk di majelis, duduk paling depan. Anak pengen biar anak fokus, biar anak bisa mendengarkan kajian dengan baik. Kalau anak ada pertanyaan, anak mau langsung tanya sama ustadznya. Inilah seorang memiliki ulul himmah, memiliki motivasi yang tinggi. Jadi gak mudah diintimidasi, dibilang sombong, dibilang pengen ria lah. Kalau anda punya motivasi tinggi, itu nggak bakal namanya mudah luntur mungkin, ya. Jadi nggak semangat. Dikatakan di sini, Syekh mengatakan di dalam perkataannya, lihat di halaman 60. Nah, motivasi tinggi ada perhiasan para pewaris Nabi. Paragraf kedua dari halaman 60. Motivasi tinggi ada perhiasan para pewaris Nabi. Sedangkan kesombongan adalah penyakit para tirani yang celaka. Ya, jadi jangan disamakan antara orang yang memiliki motivasi tinggi dengan sebuah kesombongan. Ya, perbedaannya itu antara langit dan sumur dan bumi, bukan bumi lagi, sumur ya. Jadi jauh perbedaannya orang memiliki motivasi tinggi dengan orang melakukan sebuah kesombongan. Jadi jangan sampai ketika kita sebagai penuntut ilmu kita memiliki himmah yang kuat. Ya, anak mau hadir selalu di soft pertama Ustaz, biar anak fokus. Kemudian ada yang bilang, wah sesekali kita jangan depan terus lah, kita nggak enak kelihatan sombong. Ini salah. Itu bukan sebuah kesombongan. Karena kita memiliki himmah yang tinggi, memiliki motivasi yang tinggi. Ya, kita sering dengar itu, misalkan ketika di zaman sekolah dulu, duduk paling depan misalkan. Ya, sesekali ada tuh teman yang ngajak, udah deh jangan duduk depan terus misalkan. Ntar kita dikira sombong lagi, dikira pengen dilihat cari muka misalnya sama ustadznya, sama gurunya. Ya, orang udah memiliki motivasi tinggi, itu nggak ada lagi namanya cari muka. Itu lihat paragraf sebelumnya itu dikatakan seperti itu. Paragraf halaman 59, ya. Anda dari ilmu serta mencabut pohon kehinaan dan sikap mencari muka, menjilat, ya. Orang kalau punya motivasi tinggi nggak pernah namanya cari muka, nggak pernah menjilat ustadz, nggak pernah sombong. Kita melakukan ini karena kita punya tujuan. Intinya itu masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tapi mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan bisa kita share atau kita bisa sharing kembali, mungkin bisa melalui panitia dari Tajul Qura. Apabila kemudian datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.